Di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan keteduhan, ketenangan, sukacita yang sejati, yang tidak tergantikan oleh apapun. Kesukaan kami akan barang, kesukaan kami akan pakaian, akan makanan, akan teman-teman. Ketika dibandingkan perjumpaan pribadi dengan Engkau, maka itu Tuhan tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena kami boleh menikmati Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kami itu mengasihi kami, berbicara dari hati ke hati kepada kami. Kehormatan yang besar. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi perjumpaan pribadi dengan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah ini. Tapi ini tetap perjumpaan pribadi. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami terus menikmati Engkau naik dan naik. Kami mau melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu ada dinamika, kami tak ada naik turun. Tapi apapun yang terjadi, kami mau kehendak-Mu itu jadi dalam hidup kami, keluarga kami, gereja ini, kota ini, bahkan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, menikmati kebenaran-Mu. Hati kami ini tanah yang subur karena kami merindukan Engkau, menginginkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan Tuhan, katakan. Amin. Amin. Sudah silakan duduk. Bagian pertama ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ternyata setiap orang itu ada masa puncak hidupnya. Nanti kita lihat ya. Tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia di titik mana dia? Ada yang di titik puncak kemudian langsung selesai. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Lakukan bagiannya begitu rupa, umur 30 sekian lah. Dengan Tuhan Yesus hanya selisih sekian bulan. Kemudian dia dibunuh, masuk surga. Tapi kalau kemudian kita perhatikan orang-orang yang lain, ternyata usia puncak kehidupannya itu berbeda. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat hidup kita masing-masing. Aku ini sudah di puncak belum ya? Atau aku ini sedang turun ya? Atau aku menuju puncak? Atau aku turun terjun bebas? Perhatikan kerinduan keinginan kita masing-masing. Tidak ada orang yang pengen gagal dalam hidupnya. Tidak ada. Tapi ternyata untuk menikmati bagian yang terbaik dari Tuhan, terus menerus sepanjang hidup kita, itu tidak mudah. Hari ini kita akan belajar banyak lautan semangat yang ditentukan oleh diri kita sendiri. Banyak hal nanti. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara melihat. Ternyata ada puncak. Pak, kapan tuh Bapak merenungkan hal itu tuh kapan? Terus terang ya saudara. Saya merenungkannya tahun 2016 ketika satu-satunya pimpinan saya selama puluhan tahun pulang duluan dengan mendadak. Pulang duluan, malam saya masih ketemu kok. Saya masih ingat tuh. Ibadah di Setiabudi, lalu saya segera turun karena mau gabung. Ya, sempat dengerin dia berikut beberapa hal, enggak sempat ngobrol.
Kemudian 10:30 saya ditelepon satu teman, Pak, segera ke Telogorejo. Ada apa? Dia hanya ngomong, Bapak, saya tahu. Dan itu memunculkan perenungan besar, sangat besar. Gereja yang dipimpin oleh Pak Petrus Agung itu buat saya bisa menjadi pembelajaran banyak buat jemaat, buat hamba Tuhan, buat gereja lokal, buat gereja Indonesia, bahkan gereja dunia. Apanya? Banyak hal. Salah satunya saya itu merenungkan, Tuhan, hamba-Mu pulang. Dan bukan hanya hari, bukan jam, bukan hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya terus terang, minta penjelasan Tuhan. Kaget saya. Dan salah satunya perenungan yang saya share dengan saudara pagi hari ini. Puncak kehidupan. Nah, mari renungkan hidup kita dulu. Saya tulis judulnya dulu. Lautan. Semangat yang kedua. Saya akan bagi tahun itu per 6 tahun ya saudara. Di sini aja deh. Oke. 6 tahun, 1, 6, 12, 18, 24, kemudian 30, 36, ini 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, berikutnya 78, betul ya, tambah 6, 78, dan berikutnya. Pak, kenapa panjang sekali? Kita ngomong tokoh Alkitab. Yusuf jadi raja muda di Mesir. Umur berapa? 30 tahun. Jadi Yusuf 30 tahun. Di titik ini. Berikutnya menjadi raja Mesir. Oh sorry, kok raja Mesir, maaf salah. Menjadi perdana menteri, orang kedua. Tapi menjadi Allah bagi Firaun dan bagi orang-orang Mesir. Kalau saya boleh gambarkan itu. Hidupnya Yusuf. Pakai yang biru aja. Dari kecil dia umur 17 itu sekitar ini 24, ini 18. Di titik ini loh saudara, kalau saya boleh gambarkan naik ya. Ini naik loh saudara, karena di umur 17 dia mulai. Berikutnya saudara, itu turun. Kalau saya boleh gambarkan turun. Di bawah garis yang normal. Kenapa? Difitnah dan segala macamnya. Turun. Lalu naik di sini. Lalu terus gitu. Yusuf. Sekarang kita bicara Daud. Daud umur berapa ketika dia menjadi raja? Umur 30 tahun. 40 tahun dia memerintah Israel. Perhatikan.
Dia, kalau saya boleh gambarkan, tidak seperti Yusuf yang dari kecil ini naik. Kenapa? Karena ini disayang dia. Dia disayang oleh Yakub. Daud, kalau saya boleh gambarkan, itu cuma sedikit di atas normal. Kenapa? Karena orang tuanya, kakaknya merendahkan dia. Ayah ibunya melupakan dia. Taunya kapan, Pak? Di beberapa kejadian dia dilupakan. Umur 17, dia itu naik. Kok bisa naik, Pak? Mengalahkan Goliat. Berikutnya, dia tuh turun. Dikejar-kejar Saul begitu rupa. Enggak tahu sampai titik dia putus asa mau mati. Kemudian umur 30 dia naik. Jadi raja. Terus sampai 40 tahun. 40 tahun pemerintahannya. Tuhan Yesus di umur berapa? Tuhan Yesus saya gambarkan naik terus karena dia semakin besar, semakin bertambah hikmat, dikasihi Allah, dikasihi manusia, Tuhan Yesus. Terus naik sampai puncak salib. Setelah itu dia naik ke surga. Yohanes Pembaptis hampir mirip dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh saya gambarkan ya. Dia melakukan bagiannya, tidak ada catatan khusus sebelum dia umur 30-an. Dia melakukan bagiannya, kemudian mati, pulang. Musa di umur berapa? Musa itu dipakai Tuhan di umur 80 tahun. Di sini. Musa. Dan itu sebenarnya, sekali lagi kalau saya boleh gambarkan, titiknya itu sudah berat hampir mati. Kalau saya boleh turunkan sedikit. Lalu diangkat menjadi anak putri Firaun. Ini naik loh. Ini naik sampai umur 40-an. 36 sekian. Nih. Ini turun saja. Persis kayak Daud. Turun. Kenapa? Lari ke Midian. Buronan. Terus nggak tahu pada titik mana. Berikutnya. Di umur 80. Naik. Sampai 40 tahun hidupnya. Nah, buat saudara yang berumur 50 tahun ke atas. Di umur berapa engkau mencapai puncak hidupmu? Wah Pak, kelihatannya puncak hidupku nanti umur 80. Oh ya sudah, kayak Musa ya. Perenungan ini membuat saya, memaksa saya untuk melihat hidup saya sendiri. Saya punya angka, saya nggak tahu angka itu tuh buat saya khusus lah. Angka 10 itu khusus. Masuk kerja, apa, kejadiannya itu selalu di angka begitu. Ah Bapak ini mistis, saya nggak tahu. Karena saya tidak mencobanya. Tapi itu 10 tahun, angka 10 dan segala macamnya. Atau kadang kelipatannya. Kerinduan saya. Pak, Bapak pernah mencapai, mungkin sudah tanya begini, Bapak mencapai titik puncak Anda. Saya coba renungkan hidup saya. Oh di masa kecil menyenangkan, keluarga Kristen, ya di atas rata-rata. Karena rumah kami ini
bagus gitu ya. Dibandingkan tetangga-tetangga yang kayu apa ini. Bagus di masa itu. Berikutnya ketika bapak saya tinggalkan kami sekeluarga. Itu turun, secara ekonomi turun. Turun, secara mental saya turun, hancur hati. Tidak percaya diri, malu dan segala macamnya, minder, terus turun. Sampai naik lagi itu adalah ketika lahir baru. Itu titik awalnya. Terus gitu. Ngalami Tuhan, diatur Tuhan. Terus dapat kerjaan. Wah, buat saya itu pertolongan besar. Berikutnya lagi itu naik, buat saya naik sudah. Buat saudara mungkin cuma segitu aja. Saya bekerja tahun 88. Saya keluar dari pekerjaan 98. Terus di pekerjaan naik. Kalau secara materi buat saya naik. Buat naik. Terus umur 30. Saya lepaskan pekerjaan. Jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Terus pelayanan. Lalu banyak hal lagi, saya nggak mau cerita detailnya. Punya enggak masa puncak? Saya lihat itu ternyata masa puncak hidup saya. Lah terus Pak, nah saya pengen, saya tetap di titik itu tidak jauh. Maksudnya Pak? Kalau boleh, naik, turun, naik. Kalau toh turun, turunnya sedikit, landai. Terus sampai pulang. Dan ternyata itu tidak mudah loh. Atau sudah ingin naik ini di usia 30, di usia 60. Perhatikan ya. Naik di usia 30 terus hilang. Pak, apa maksudnya turun ke bawah? Di bawah standar orang hidup. Susah, sedih hati, patah semangat, putus asa, hancur-hancuran. Kayak gitu. Nah ini nih yang menentukan siapa. Ternyata kita loh. Loh bukankah Tuhan yang menentukan? Tuhan rencanakan, Tuhan kasih kita, Tuhan berikan jalan penebusan buat kita. Tuhan rencanakan yang terbaik buat kita. Untuk menjalaninya. Pilihan kita. Saya dengan saudara, anak mulai bertanggung jawab umur berapa? Umur 12. Diajari tanggung jawab. Diajari soal dampak resiko dari keputusannya. Berkali-kali saya berseru pada saudara, 24 tahun menyiapkan anak, 24 tahun. Begitu di titik awalnya kedodoran, kejar di sana. Tapi ketika mulai mendekati 24, lepaskan anakmu. Sampai dia mandiri. Jangan pegangi terus, jangan pegangi begini terus. Sudah punya anak, bahkan punya cucu. Anaknya pegangi sepertinya tidak bisa apa-apa. Jadi Tuhan dalam hidup anakmu. Nah sudah perhatikan. Kerinduanmu apa? Kerinduanmu apa? Seberapa titik puncakmu? Seberapa itu bertahan? Seberapa bertahan? Saya ini selalu mengatakan saya di sebelah saudara. Oh ya, dalam beberapa hal saya lebih dulu dari saudara. Tapi saya di sebelah saudara loh. Cari Tuhan, berkembang, cari pengetahuan, cari teman, bangun nama baik,
bangun prestasi, berjuang. Dan saya menemukan, wow, titik saya kerja itu puncaknya di situ ya. Titik saya melayani puncaknya di situ. Titik saya menikmati hidup puncaknya di titik itu. Dan saya berseru-seru pada Tuhan, bawa aku jangan menjauh dari hadirat-Mu, dari kehendak-Mu. Jadi kalau ngobrol dengan teman-teman yang jaga kesehatan udah umur 50 sekian, selalu saya ngomong, jaga kesehatan aja. Mati hidup tetap di tangan Tuhan. Kenapa? Orang batuk aja langsung bisa mati kok. Mau sehat kayak apa, kemarin dicek semuanya baik, 2 hari kemudian mati. Sudahlah, jaga aja, tanggung jawab aja. Supaya apa? Supaya fisik ini bisa dipakai Tuhan. Mensupport akan pekerjaan-pekerjaannya. Oke, bayangkan, dah ya, masuk ya dalam perenungan hati ya. Ada namanya masa puncak dalam hidup seseorang. Masa puncak dalam hidup seseorang. Jangan turunnya, jangan hilang saudara. Buat turunnya itu landai. Loh kalau saya sakit Pak, oh itu turunnya anjlok saudara. Saya lihat beberapa orang yang ngawur ketika masa mudanya. Minum minuman keras, aduh saya melihat itu ketika saya di Kalimantan mendoakan orang yang sakit katanya ususnya itu bocor. Bocor. Umur 30 sekian, anak 2 atau 3. Ampun. Ya saya doakan kebaikan Tuhan aja, keselamatan. Tidak bisa lebih dari itu, kecuali mujizat. Ayo jaga hidup kita. Nah kembali ke ayat Yesaya 48. Oh sorry, jangan Yesaya 48 dulu. Amsal 17 ayat 22, ini bagus sekali. Kita bicara semangat. Apa itu semangat? Kita akan lihat nanti sebentar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang hancur, semangat yang pupus, mengeringkan tulang. Itu betul-betul membuat sakit. Kita lihat di beberapa kasus COVID, orang itu matinya bukan masalah fisiknya, bukan masalah penyakitnya. Tapi matinya karena tidak ada semangat hidupnya. Itu seperti api yang tiba-tiba padam. Padam. Itu bukan yang seperti kita pujikan minggu kemarin. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak dimatikan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang mengasihi kita. Tapi kalau orang sudah tidak punya semangat, itu turun. Nah, semangat itu apa? Kegembiraan yang di depan itu semangat ternyata. Hati yang gembira adalah obat. Jadi orang yang semangat itu mesti senang hatinya. Senang hatinya. Kemudian penuh pengharapan. Optimis. Ngadepi itu berani. Ngadepi masalah berani. Berani hidup bukan berani mati. Berani hidup. Orang kan lebih, wah aku berani mati. Ya enak aja kamu mati kan selesai. Enggak, berani hidup. Karena ketika berani hidup kita ini harus semangat. Harus ngadepi apapun. Yang gak enak jalani aja karena memang kalau sudah bagianmu ya sudah. Saya ngobrol dengan anak kami kedua. Mereka berdua saya tanya gini, kamu akan menghadapi. Anakmu lahir. Repot. Nanti itu repot kalian kerja.
persiapan anak segala macam, nggak pas omongmu, nggak pas hatimu, ribut. Saya mengatakan, welcome to the real world. Rasa nona. Kenapa? Bagian harus jalani. Tapi mesti dengan semangat. Kenapa? Kalau sudah hilang semangatnya, itu rusak semua loh. Orang ya, kalau sudah hilang semangat, sedih. Mengasihani diri. Menganggap malang hidupnya. Tidak menghargai diri sendiri. Mau apa saudara? Mau apa? Optimis? Tidak. Pesimis? Berani? Enggak. Takut, khawatir. Di dalam semangat itu ada senang, ada berani, ada optimis, ada pengharapan. Dan kalau saya share dengan saudara, lautan semangat itu betul-betul tidak terbatas, tidak terbatas. Kok bisa? Tuhan saudara. Kita kemarin sudah belajar, Tuhan. Nah, buka Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sudah perhatikan. Damai sejahtera seperti sungai. Sungai mengalir ke laut. Damai sejahteramu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Mengalir kemana? Ke laut. Kepada kebahagiaan. Kebahagiaanmu itu loh seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Masa bisa toh Pak hidup seperti itu? Bisa ternyata. Yang paling utama Tuhan. Kok bisa Tuhan Pak? Dengan kekuatanmu, engkau terbatas. Dengan berharap ke orang, engkau akan kecewa. Pasti. Sudah jalani kehidupan selama sekian puluh tahun. Ngertilah. Kesimpulan apa? Tuhan. Dia Tuhan itu menerima kita. Orang yang berdosa diberikan tawaran untuk keselamatan penebusan. Itu berubah loh. Berubah status dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus. Itu titik awal kehidupan. Berikutnya, dia bukan hanya menyelamatkan kita, menerima, tapi mengasihi kita. Memberikan apa yang dibutuhkan. Menjadi teman ketika kita ini butuh sahabat. Menjadi penolong ketika kita ini butuh pertolongan. Menjadi penasehat ketika kita ini butuh saran. Dia hikmat itu. Loh itu Tuhan. Bahkan ketika di titik batas kekuatan kita dan kita tidak punya daya lagi. Dia berperkara dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Support kita. Siapa itu? Tuhan. Karena saya nggak tahu, kalau bukan, karena saya tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang sentuh hati orang, dia tidak mungkin begitu. Jadi ya Tuhan, sumber. Kekuatan demi kekuatan untuk semangat terus itu dari Tuhan. Saya kok nggak ngalami yang Bapak ceritakan. Berseru tuh. Berseru Tuhan. Aku mau itu. Aku mau itu. Aku sudah dikecewakan dengan keluargaku. Dengan orang-orang sekitarku. Bahkan dengan orang tuaku. Aku dibuang, disingkirkan, tidak dipedulikan. Aku mau itu. Ada Tuhan, saudara. Yang seperti itu alami.
Kalau tidak, saudara akan dengan kekuatanmu sendiri. Dalam pembelajaran kuliah saya belajar banyak sejarah. Orang-orang yang mengalami masa puncak hidupnya, menemukan sesuatu. Ketika dia terlalu percaya diri, lalu tidak menghargai akan harmonisasi dan keseimbangan dan keadilan kehidupan, maka dia mulai melenceng. Terus begitu berabad-abad. Ketika saya membaca akan kisah itu, saya itu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolongi aku Tuhan. Aku tidak mau begitu. Aku tidak mau begitu. Dan Tuhan sudah ajar saya. Sederhana sekali. Tidak usah bicara masa lalu keberhasilan. Tidak usah bicara. Kenapa? Itu masa lalu. Jangan terikat dengan hal-hal yang buruk yang membawa kamu turun. Saya pegang itu saudara. Kenapa? Karena kenal Tuhan yang membawa naik, melengkapi. Jadi sumber yang utama tidak ada yang lain. Tuhan saudara. Dan kalau saya share dengan saudara ya. Kalau sudah perhatikan pesan Tuhan selama sekian tahun ini. Arahnya ke sana loh. Saya itu sampaikan kebenaran. Saya mau khotbah, itu kebenaran. Tidak ada cerita banyak soal hidup saya. No, sedikit saja oke lah. Saya pernah sekali bicara soal pandangan saya terlalu banyak. Saya menyesal. Tidak usah banyak ngomong tentang dirimu. Ngomong kebenaran. Dan ujungnya, tujuan saya adalah, ayo cari Tuhan, ayo alami Tuhan. Begitu aja. Saya tidak merasa lebih baik daripada saudara, saya berjuang bersama-sama saudara. Saya lakukan tugas saya, saudara lakukan tugas saudara. Masih ingat ilmu meringankan beban? Harusnya dipraktekkan. Sehingga tidak ada beban lagi. Jadi setiap kebenaran itu dipraktekkan. Bukan dibiarkan bagian dari pidato, alah Pak Yos pidato. Ya sudah kalau engkau anggap kebenaran firman ini bagian dari retorika ya sudah. Tapi kalau saudara mau belajar bersama-sama saya, biarkan kebenaran itu menyentuh hidup kita, merubah kita, bawa kita masuk pada pengalaman dengan Tuhan, bawa naik sampai titik puncak hidup kita. Dan jalani hidup tidak turun. Begitu loh saudara. Tuhan saudara. Tuhan sumber kehidupan. Namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yang lain hanya pelengkap saja. Yesaya pasal 40. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatannya Tuhan. Bisa enggak nyata? Nyata. Saudara jangan pisahkan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Saudara ibadah kelihatan rohani. Selesai kelihatan duniawi. No. Biarkan Tuhan itu masuk dalam hidup kita total. Semua bagian. Jadi ekspresinya adalah karena pergaulanmu dengan Tuhan. Perkataanmu. Engkau bisa memberikan kekuatan kepada orang lain.
Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalau saya dan saudara ngalami Tuhan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keberanian, optimis. Kenapa? Karena dikasihi, diterima, diberikan akan tujuan hidup mulia. Maka kita ini bisa memberikan perkataan semangat kepada orang lain. Saya berkali-kali cerita dengan saudara. Remaja ketika lebih-lebih ketika saya itu masih kelas 1 SMA. Hidup dengan bapak saya dan istrinya, dengan ibu tiri saya. Pahit hidup saya. Omongan saya apa? Pahit, sengak, nyelekit. Walaupun saya ini pendiam, tapi begitu ngomong nyakitin hati. Tapi begitu mengalami pembaharuan, saya bertobat. Saya masih ingat saya bertobat bicara soal lidah itu di usia 20-an. Wah itu pertobatan besar. Menahan diri, mengelola konsep pikir. Tidak menghakimi orang, tidak merendahkan diri sendiri. Menghargai diri sendiri, itu pertobatan buat saya. Lalu mulai belajar bicara dengan orang. Menghargai, menyapa, menghargai, memberikan semangat. Terus menerus sampai kemudian menjadi gaya hidup. Saya tinggalkan perkataan-perkataan yang sengak menyakitkan. Nah itu kehidupan bersama Tuhan. Saudara seberapa? Tahun demi tahun. Adakah mengalami yang indah yang seperti itu? Kadang keterucutan saya. Kenapa? Saya repot kalau ketemu dengan orang-orang teman-teman gitu, makanya kan saya nggak mau kumpul dengan beberapa orang. Kenapa? Kepancing. Kenapa? Ya dasarnya saya ini jelek, ngomongnya jelek, ngawur. Saya ini kan suka nonton, enggak suka lah, beberapa kali nonton MMA, saudara. Pertarungan bebas, tapi bukan yang di Amerika. Saya lihat orang yang berbagai macam. Sampai saya lihat ada orang besar sekali. Besar. Dan pukulannya itu besar sekali. Nah kadang dalam kekacauan saya itu bisa ngomentari orang suka. Terus setelah itu menyesal ya. Aduh Tuhan, aku enggak perlu ngomong begitu. Lah itu Pak masih keterucut. Iya saudara. Ya dari 500 omongan 2-3 keterucut saudara. Ya dari 1000 omongan saya keterucut 10 saudara. Maafkan saya. Dalam 1-2 kali khotbah keluar tuh omongan saya yang ngawur. Kok saya enggak merasa? Iya karena waktu itu memang cerita tentang keburukan saya. Saudara, semangat yang di dalam bisa diekspresikan ke orang lain. Nah ini yang membuat kita ini butuh teman-teman dekat yang peduli dan mengasihi. Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mengasihi. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena itu ternyata menjagai semangat saya. Menjagai keberanian saya. Semua Pak, enggak lah. Ada yang nyelekit, yang omongannya enggak enak segala macam. Saya enggak hitung lah saudara. Kenapa? Saya enggak mau fokus dengan itu. Saya mau fokus dengan orang-orang yang sejalan, yang mau cari Tuhan dengan segenap hati. Mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya, semangat. Yang omong-omongan negatif, ya bertemanlah tapi jangan terlalu sering ketemu. Kenapa? Racun. Racun. Racuni apa? Racuni pikiran. Racuni emosi.
kebencian dia, ketidaksukaan dia dengan orang lain diceritakan ke saya supaya saya ikut tidak suka, benci dengan orang yang bersangkutan. No, apa urusannya dengan saya? Kamu mau narik-narik aku untuk benci dengan orang yang tidak kamu sukai? No. Enggak. Hidupku masing-masing dan aku tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang dipengaruhi loh. Kena angin sedikit, kena angin begitu. Nah, kita ini butuh teman-teman dekat yang peduli dan mengasihi. Jangan bersombong diri, tidak butuh orang lain. No, kita butuh. Saya bersyukur sampai dengan hari ini. Tuhan itu kirimkan orang-orang ini. Bahkan orang-orang yang support. Tidak banyak ngomong, support. Dan itu yang membuat saya itu ketika melayani itu saya bilang, aku juga ingin berbagi. Kemarin saya ke rumah sakit Karyadi. Ada satu jemaat lama itu telepon. Panjang lebar. Dari sisi pandangannya dia tentang masalahnya. Saya dengarkan. Saya datang. Saya dengarkan keluh kesah yang sakit banyak hal. Saya coba arahkan ke Tuhan. Poin saya kan itu. Arahkan balik ke Tuhan. Poinnya itu. Saya doakan sakitnya. Saya minta pemulihan Tuhan atas ekonominya dan banyak hal. Selesai itu. Sekali lagi saya diberikan akan pesan-pesan khusus. Dia itu seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Saya tetap menjaganya. Kenapa? Bukan urusan saya menghakimi lebih dalam. Saya mau memberikan kekuatan. Dia cerita panjang lebar soal itu. Saya ngomong lagi. Sudahlah Ci, semangat aja. Jalani aja, jangan membebani dirimu sendiri. Wes dilakoni weh. Lewat. Percaya Tuhan. Kalimat-kalimat itu membesarkan hati. Saya tidak mau kemudian mendengarkan dia, oh iya terus ikut-ikutan. Saudara kalau pahit dengan kehidupan, pahit dengan orang, pahit dengan pemimpin, ketemu dengan orang lain, itu kepancing saudara aslinya seperti apa. Ngerti ya? Begitu kepancing, ngalir ya sudah. Mak-mak bergosip pria. Tapi kalau saudara punya Tuhan, saudara gak mau ditarik seperti itu. Enggak, aku mau memberi semangat. Aku mau memberi kehidupan. Nah sekarang kita akan lihat satu pribadi. Satu pribadi yang Alkitab mengatakan manusia biasa. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Kita akan lihat Elia, Nabi Elia. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya berhenti dulu di sini. Kalau kita melihat kehidupan Elia, dia bukan manusia biasa, manusia rata-rata, bukan. Muncul di kitab 1 Raja-Raja. Saya mencoba mencari tahu latar belakangnya, belum nemu. Tapi dia muncul sebagai nabi. Berhadapan dengan Raja Israel dan mengatakan, tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Hebat. Nabi berani hadap-hadapan dengan pemimpin saat itu. Yang paling berkuasa di kerajaan. Itu orang biasa? Bukan. Itu bukan orang biasa. Berikutnya, kalau saya boleh katakan puncak hebatnya kesuksesan Elia adalah ketika berhadapan dengan Nabi Baal. Seorang diri. Orang Israel menunggunya. Menang siapa ini? Tarung ini menang siapa? Seorang diri. 40
450 nabi Baal, ratusan nabi-nabi palsu yang lain. Sendiri loh. Orang biasa buat saya tidak. Enggak. Ini orang hebat. Ini orang hebat. 3,5 tahun kering kerontang, kelapa, membuat kesusahan. Dia berdoa. Hujan turun. Saya lanjutkan nih. Yakobus 5:17 saya ulangi lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Manusia biasa? Buat saya tidak. Tapi itu Alkitab ngomong manusia biasa. Inilah sebentar kita akan lihat. Karena dia mengalami pergumulan, masalah semangat dan putus asa. Sama seperti manusia yang lain. Dan dia orang kedua setelah Henokh. Tidak mengalami kematian. Dibawa oleh kereta berapi. Bom, naik. Dalam satu perjalanan ke Israel, kami dibawa ke titik itu. Kira-kira disinilah Elia dibawa oleh Tuhan naik. Ada apa itu? Bukan patung tapi kayak lukisan yang 3 dimensi atau apalah. Di sini kemungkinan Elia bawa naik. Wow, dia bilang, Tuhan, aku tidak mau seperti Elia. Kenapa? Karena saya sadar. Berarti kan, ternyata orang itu khusus, istimewa, tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Kok bisa Pak? Sudah perhatikan. Adakah di Alkitab yang punya kisah seperti Yusuf? Adakah di Alkitab ada orang punya kisah seperti Abraham? Adakah di Alkitab ada orang mengalami seperti Yakub, seperti Ishak, seperti yang lain, seperti Daud, seperti Salomo? Tidak loh saudara. Khusus dan tidak tergantikan. Saya melihat sejarah gereja, orang-orang yang saya kenal tidak tergantikan. Ternyata hidup kita ini bagian seperti bagian besar perjalanan. Kalau umpamanya gereja itu seperti estafet. Makanya kalau terjadi perubahan kepemimpinan, sadar dia berbeda, caranya berbeda, jangan dibandingkan. Ya memang beda. Lebih enak dulu, enak zamanku toh gitu ya. Itu masa lalu saya. Kalau buat saya lebih senang zaman presiden yang sekarang. Berani, sederhana, teguh, punya cara pandang hebat, punya strategi bagus. Ada sedikit kekurangannya, it's okay. Sudah perhatikan. Ternyata setiap orang itu khusus. Tak tergantikan. Saya tidak mau seperti siapapun di Alkitab. Enggak, apalagi yang itu ya, punya hati seperti ini, punya apa seperti ini, punya ini. Apalagi begitu saya enggak berani. Biar itu orang lain aja yang mau jadi superwoman atau superman atau super yang lain lah. Yang kalian tahulah punya cerita-cerita begitu. Enggak, saya hanya mau masuk dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dan bersama Tuhan saja seumur hidup saya dan panjang masuk kekekalan. Sudah itu aja. Kalau ada bonus sukacita di dalamnya, itu karena Tuhan. Kalau ada keburukan di dalamnya, itu pasti saya. Karena dia Tuhan, tidak ada keburukan, tidak ada niat jahat, tidak ada niat jelek. Oke. Tuhan sumber segala-galanya. Tapi kita butuh orang untuk support kita. Nah sekarang, Elia.
Oke, sekarang kita lihat kemanusiaannya Elia. 1 Raja-Raja 19. Sebelum lanjut, saya mau share dengan saudara. Perhatikan seorang Elia yang hebat ini. Yang dikatakan di dalam Yakobus manusia biasa. Sebentar kita akan lihat kemanusiaannya dia. Dan apa yang dia alami bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bisa, sangat bisa. Perhatikan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Setelah Isabel mengintimidasi dia. Mengatakan bahwa, saya baca dari awal aja dah. Dari ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, satu orang. Mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahwa bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maksudnya apa? Besok kamu akan dibunuh seperti kamu membunuh nabi-nabi itu. Sudah terjadi? Tidak. Ancaman, intimidasi. Pernah mengalami intimidasi? Itu mempengaruhi konsep pikir yang mengkerdilkan keberanianmu. Membuat kau tambah khawatir. Membuat kau tambah takut. Membuat semangatmu itu tiba-tiba mengecil. Membuat engkau itu seperti terpuruk begitu rupa. Lalu menghinakan diri, merendahkan diri. Kenapa? Terintimidasi. Ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Berikutnya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Berhenti di sini. Salah satu masalah adalah dia lepaskan bujangnya, tinggalkan bujangnya. Sendirian. Berbahaya saudara. Dalam ketakutan, kekhawatiran, lemah, engkau sendirian itu berbahaya. Kalau masih ada bujang atau kalau dalam konteks kita ada teman-teman dekat. Mereka bisa memberikan semangat kepada kita. Mereka bisa ngomong, enggak begitu. Satu orang memberitahu kamu soal intimidasi dari Isabel. Perhatikan, Tuhan melakukan banyak hal melalui hidupmu. Demonstrasi kuasa Allah. Hujan yang turun karena doamu. Karena engkau berseru-seru. Perhatikan itu, akan ada orang yang ngomong. Tapi dia sendirian. Itu masalah. Makanya jangan sampai ada orang yang patah semangat, patah hati, sendirian terus menerus. Kalau sendirian dalam kurun waktu tertentu enggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus, itu menarik turun begitu rupa. Dan kalau kemudian bermain dengan pikirannya, mengerikan loh saudara. Saya ini bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik sebenarnya sakit jiwa. Belum sampai gila, belum saudara. Belum sampai telanjang, teriak-teriak, ngawur, belum. Tapi sebenarnya sudah sakit. Kenapa? Karena di pikirannya dia meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu. Bahwa orang itu memperhatikan dia, orang melihat dia, orang mengerti pikirannya, orang mengerti hatinya.
Orang mengerti apa yang akan terjadi. Dan kok iya persis apa yang ditakutkan terjadi. Kita sudah belajar soal itu. Yang engkau takutkan itu akan mendekat. Persis lagi. Dan orang-orang yang terkungkung begitu rubah. Kenapa? Karena sendirian. Karena sendirian. Elia sendirian. Sehingga dia katakan ketika cukuplah itu, ambil nyawaku. Sudah patah dia. Pernah rasanya pengen mati, saudara? Kalau engkau tidak punya Tuhan, engkau pengen mati. Tapi kalau engkau punya Tuhan, engkau lari kepadanya. Lari kepadanya. Terlalu berharga apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Pengorbannya di atas kayu salib. Penolong kita, Tuhan Roh Kudus disediakan. Perjalanan kehidupan yang Tuhan katakan, aku tidak akan ambil kamu dari dunia, tapi aku akan dampingi kamu, sertai kamu. Ingat, aku telah mengalahkan dunia. Itu apa toh? Itu tuh mengingat kembali kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan sendirian. Sangat berbahaya ketika engkau patah semangat. Berikutnya. Sesudah itu dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ini hal yang supranatural. Adikodrati. Malaikat ngomong. Malaikat bangun. Kendi dan apa? Roti bakar. Sudah jangan tanya rasa apa. Coklat Pak, aku senengane coklat, karepmu lah saudara. Tapi roti bakar. Dia ngalami sesuatu yang rohani, yang adikodrati. Dan Tuhan itu aduh indah sekali. Kan dia lihat Elia sendirian sehari perjalanan jauhnya, kemudian putus asa. Yang dia berikan apa? Makan dan minum. Sudah belajar ya. Kalau ketemu orang susah, jangan dikasih nasihat dulu. Tanyai, sudah makan belum? Ajak dia makan. Setelah itu dengarkan ceritanya, berikutnya. Semangati dia. Jangan rendahkan, jangan hina dia. Keren, saya lihat begini, ya ampun Tuhan. Engkau tidak marah dengan Elia. Harusnya Tuhan marah dong. Kalau konsepmu, ya yang sering marahi anakmu, sedikit enggak nurut marah, sedikit enggak pas omongan marah. Lah kok urip kok nesu terus apa ora kesel loh saudara. Hidup kok marah terus itu apa enggak capek. Saya tahu kalau marah itu ambil energi yang banyak sehingga saya itu enggak suka marah benturan. Kalau enggak perlu enggak lah. Bahkan ketika dibuat jengkel apa, sudahlah. Mencoba apa? Mengelola diri sendiri. Menguatkan diri sendiri. Sudahlah, jalannya. Aku mau benturan sama kamu, enggak wis. Kamu lebih kuat. Tarung terus uripmu, enggak apa-apa. Enggak mau, silakan. Jadi dikelola, saudara. Supaya apa? Loh semangatnya itu terjagai. Perhatikan, Elia yang mengalami hal yang rohani, yang supranatural. Dia berbaring pula. Ngapain? Bangkit? Enggak. Lanjut. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Berikutnya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum.
Dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saya perhatikan ini. Bisa terjadi dalam hidupmu hal yang supranatural. Bagian dari pesan Tuhan dalam hidupmu. Tapi engkau juga bisa lakukan seperti Elia. Tidak peduli. Kok bisa tidak peduli? Lihat, tidur lagi. Dianggap sesuatu yang ilahi, di mana di tengah-tengah padang gurun itu ada kendi berisi air dan roti bakar. Enggak peduli dia, sudahlah. Itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Hal yang rohani. Untuk menarik kita balik ke Tuhan. Dan indahnya adalah malaikat itu ngomong lagi. El atau atau Lia, enggak tahu, masuk Lia. Lia kan jadi perempuan kalau di Indonesia. Elia, bangun, makan. Kalau tidak, perjalananmu akan terlalu berat bagimu. Hal yang spiritual menjadi kekuatan dalam hidup Elia. Bahkan sampai 2 kali. Mari buka hidup kita, saudara. Biarkan Tuhan itu bekerja. Jangan keras hati, jangan banyak alasan. Saya sudah sampaikan pada saudara berkali-kali. Kalau mau mengalami perubahan kehidupan, jangan banyak alasan. Tutup mulutmu, tenangkan pikiranmu, tenangkan emosimu, jangan ngomel, dengarkan. Kau akan mengalami koreksi dan perubahan. Kalau engkau tetap mau seperti itu, enggak akan berubah. Lihat aja. Nah, kita lihat lagi nih. Ayat yang ke-9. Ini bagian dengan Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ngapain kamu? Jawabnya, saya perhatikan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang disampaikan Elia? Masa lalu. Lihat loh, lihat Tuhan. Cuma aku loh Tuhan, cuma aku. Itu berbahaya loh saudara. Itu berbahaya. Kalau engkau merasa lebih hebat daripada orang lain akan membuat kamu sombong. Tapi kalau engkau merasa hancur-hancuran menderita, paling menderita sendiri di dunia, itu akan menghancurkan hidupmu. Dalam konseling saya seringkali bicara dengan guyon lah. Tenanglah, enggak apa-apa, sudah. Yang kamu alami itu loh, temennya banyak. Sebenarnya saya pengen ngomong apa? Kamu enggak sendirian loh. Apalagi beberapa orang yang merasa bahwa waduh ini paling berat. Biasanya saya akan cerita begini. Setelah dia curhat begitu saya akan ngomong, izinkan saya cerita ya. Lalu saya cerita kasus-kasus konseling yang jauh lebih berat daripada dia. Dia sudah ngomel begitu rupa. Saya cerita. Ini ya. Suatu kali tahun sekian saya ngalami begini, saya bertemu dengan orang dia konseling, saya cerita detail, singkat. Saya cerita lagi orang lain, terus saya hadapkan ke dia. Kamu ya enggak seberapa, bersyukur. Yang pertama, kamu itu tidak satu-satunya yang menderita. Berikutnya, ada Tuhan dalam hidup kita. Memang itu teknik untuk konseling, memang begitu. Bisa dipelajari, bisa saudara. Cuma saya tidak belajar psikologi secara formal. Saya belajar otodidak. Dan dikenal sebagai orang yang mau melayani sebagai konselor. Dipercaya lagi. Tidak gampang. Tidak gampang. Saya perhatikan apa yang dikatakan Elia. Alasan. Masa lalu.
Berikutnya, lalu firman-Nya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu tanda seru. Kalau saya boleh baca dengan tanda seru. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, Tuhan seperti meninggalkan dia. Angin besar yang kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Itu suaranya kencang. Saudara kalau pernah ke gunung tinggi dan anginnya kencang, saudara baru bisa membayangkannya. Tapi kalau saudara belum pernah ke situ, bayangkan aja angin yang sangat besar. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Berikutnya. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi basah. Apa yang terjadi dengan Elia? Ketika angin kencang itu, tidak ada Tuhan. Rame, tidak ada Tuhan. Goncang, sampai dia tergoncang gitu. Tidak ada Tuhan. Api. Loh ini sesuatu yang adikodrati loh saudara. Angin dari mana datangnya kalau bukan Tuhan campur tangan. Gempa bagaimana datangnya. Di Gunung Horeb. Api dari mana datangnya. Tapi tidak ada Tuhan. Elia belajar apa? Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, pada sesuatu yang begitu heboh secara fisik. Tapi kalau tidak ada Tuhan, tetap tidak ada Tuhan. Saudara, dalam kekristenan, dalam kehidupan gereja, bisa terjadi begitu. Bisa begitu sibuk lakukan banyak hal, tidak ada Tuhan di sana. Bahkan hingar-bingar musik dan segala macamnya, tidak ada Tuhan di sana. Wah ngeri saudara. Kenapa? Jadi performan, gereja performan, penampilan aja. Suatu kali saya dengar satu teman lah. Dia salah satu dari sekian orang yang ngomong. Dia mau ke gereja kita gitu mau. Saya tanya, seberapa mau? Datang terus. Dia bilang, oh ya. Dan saya terus terang ngomong, loh gereja kita ini gak enak. Karena saya gak entertain saudara, saya gak hibur saudara. Saya gak lucu. Saya bisa aja ngelucu, tapi saya takut sama Tuhan lah. Enggak lah, saya mau pesannya tersampaikan. Nggak usah kakean lucu-lucu. Buat saya loh ya, buat orang lain menggaya yang seperti itu silahkan. Saya ngomong, gereja ini tuh enggak enak. Kenapa? Isinya firman. Khotbah ya firman. Belajar firman, didorong maju. Itu aja. Dia ngomong, enggak orangnya tetap mau. Oh ya sudah. Karena saya percaya, kalau saudara dihisapkan di gereja ini, ada kehendak Tuhan dalam hidupmu yang kuat atas gereja ini. Kalau saudara tidak dihisapkan di gereja ini, berarti ada kehendak Tuhan di gereja yang lain. Sederhana. Simpel aja. Makanya temukan itu. Temukan itu. Balik ke Elia. Di tengah-tengah kehebohan, tidak ada Tuhan. Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Berikutnya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara, ini ekspresi yang buat saya itu, aduh Tuhan, Elia loh. Nabi loh. Pamer begitu rupa demonstrasi kuasa Allah di hadapan orang Israel. Terbukti loh. Tapi ketika melihat
angin, gempa, api, dan tidak ada Tuhan. Ini ya dia katakan apa? Menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Saudara, izinkan saya menggambarkannya ya saudara. Saudara perhatikan ya, kalau jubah diselubungkan di mukanya, itu tertutup saudara. Kenapa? Rasa malu. Rasa malu. Setelah melihat begitu banyak hal, dia tutupi mukanya. Dia tutupi mukanya. Tidak mengganggu saudara. Sudah perhatikan. Elia loh. Dia tutupi mukanya. Dan yang saya bersyukur Tuhan tetap ngomong. Dan gak enaknya ngomongnya yang sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya berhenti dulu di sini. Sudah perhatikan nih. Kalau saya dan saudara terima pesan Tuhan yang sama. Dan terus bicara yang sama. Artinya Tuhan itu ingin bicara dari hati ke hati. Muka dengan engkau. Ngomong yang sama. Berkali-kali. Berkali-kali. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dan apakah Elia kemudian dia tersungkur nangis? Tidak. Berikutnya 14. Jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang terjadi dengan Elia? Dia tetap dengan cara pandangnya, anggapannya, merasa benar, merasa satu-satunya. Merasa hebat dengan semua yang pernah dilakukan. Pernah seperti itu? Engkau bicara soal kehebatanmu, sesuatu yang terjadi di masa lalumu, merasa bahwa wow, dan engkau bangga dengan itu? Saya mengerti bagian ini. Sehingga kalau saudara perhatikan ya, ada gambar House of Life kita, saya tulis, tidak ada satu orang pun yang berjasa dalam pembangunan House of Life. Tidak ada. Pak, kayak Bapak tidak menghargai mereka yang berkorban. Saya menghargai saudara. Mereka yang juga memberi tenaga dan segala macam, saya menghargai. Tapi izinkan saya dengan saudara melupakan yang terjadi, bersyukur atasnya, tapi tidak membicarakannya. Kenapa? Karena itu Tuhan. Karena ini Tuhan. Tuhan. Elia ngomong apa? Aku merasa, aku melakukan, aku satu-satunya. Semangatnya hilang. Pertama, karena dia sendiri. Kedua, dia tidak menghargai hal yang spiritual yang dialami. Matanya terbuka ketika melihat angin, gempa, api, matanya terbuka. Tapi ketika Tuhan bicara sepoi-sepoi bahasa, dia tetap tidak berubah. Bayangkan. Itu Tuhan yang bicara. Berikutnya lagi. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah kembali ke jalanmu. Kemana? Jalanmu sana. Karena dia meninggalkan jalannya lalu pergi ke padang gurun. Kembali ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau.
Belajar apa dari titik ini? Dia Tuhan memahami kondisi Elia. Kamu patah semangat, kamu hancur hati, kamu merasa benar, kamu merasa bangga dengan apa yang kamu lakukan. Dia tetap berikan makan roti dan air. Dia tetap bicara, Tuhan tetap bicara pada Elia. Dan satu yang dia lakukan. Oke? Untuk membawa dari keterpurukanmu kembali ke jalanmu. Kamu harus urapi ini, kamu harus urapi ini, kamu harus urapi ini. Bicara apa? Sesuatu yang mesti dilakukan, pekerjaan yang belum selesai dan mulia. Mengapa? Karena itu membawa naik Elia dari keterpurukannya. Makanya orang yang terpuruk, terus menyingkirkan, menjauhkan diri dari orang lain sangat berbahaya. Lalu tidak mau mendengarkan orang lain itu sangat berbahaya. Apalagi dengan konsep pikirnya menuduh-nuduh, memikirkan banyak hal yang begitu, itu akan menghancurkan semangatmu. Tidak ada semangat lagi. Dan Tuhan tahu untuk membawa Elia naik. Aku bawa kamu pada pekerjaan yang luhur, yang mulia. Orang-orang yang patah semangat, tidak punya semangat kehidupan lagi. Perlu untuk dibawa ke Tuhan. Perlu dihibur, diberikan apa yang dibutuhkan. Tapi yang lebih lagi, bawa mereka melakukan sesuatu yang mulia dan luhur. Bukan yang buruk. Saya 2 bulan ini memperhatikan kisah hidup beberapa orang. Saya respect. Ya mereka berumur setengah abad lebih pasti. Kenapa? Yang setengah abad ke bawah masih banyak bergumul, pembentukan jati diri dan segala macamnya belum matang. Tapi ini orang-orang matang dan ngomong tentang apa? Perjalanan spiritual mereka. Perjuangan mereka. Dan satu orang dia ngomong ini. Aku ini diberi nyawa sambungan. Dan tidak ada cara lain untuk membuat hidupku ini bernilai. Adalah aku ingin melakukan hal-hal yang mulia dan luhur untuk orang lain. Ngomong gitu. Saya melihatnya, saya mendengarnya, saya bersyukur. Pak, dia kenal Tuhan enggak, ngalami Tuhan enggak? Dari ceritanya dia mengalami perjumpaan spiritual. Tapi membawa orang pada titik bermartabat, bernilai. Itu menjadi salah satu sumber semangat kehidupan. Perhatikan hidupmu, perhatikan teman-teman sekitarmu. Apakah engkau itu berperan sebagai pemberi semangat, pemberi sukacita, membawa mereka naik kenal Tuhan, lebih lagi ngalami Tuhan. Atau engkau sebagai orang yang meracau, menjelekkan, menghina, merendahkan, membuat hidupmu sendiri bahkan tidak berharga sebenarnya. Saudara, mari alami Tuhan lebih lagi. Yesaya 48 ayat 18. Mari semua bangkit berdiri. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Satu bagian terakhir. Sungai itu tidak selamanya bersih, kadang sungai itu bawa sampah. Bawa sampah. Dan yang mengalir ke laut tidak cuma satu sungai, begitu banyak sungai. Banyak sampah, banyak racun lewat sungai itu.
harusnya laut penuh dengan racun dan sampah. Tapi ternyata ada kehidupan di sana. Mengapa? Karena ada garam. Ada garam di lautan yang menetralisir racun. Menjadikan kehidupan. Kehidupan saya dan saudara akan bisa seperti itu. Kita akan mengalami banyak hal, orang yang bisa bicara baik, bicara tidak baik. Tapi kalau saya dan saudara memperhatikan perintah-perintahnya, menyimpan firman kebenaran dalam hati, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, maka kita punya filter. Menerjemahkan setiap peristiwa dengan kebenaran, membuang sampah, bahkan racun yang masuk dalam hati, pikiran, emosi kita dinetralisir. Oleh apa? Karena engkau garam dunia. Engkau garam yang memberikan kehidupan. Amin. Mari angkat tangan, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memiliki Engkau sumber semangat, sumber pengharapan, sumber keberanian, sumber optimis. Tuhan, kami mau memiliki Engkau kehidupan yang tidak pernah habis, yang akan naik dan naik. Kami tahu Tuhan, ternyata dalam hidup seseorang ada puncak hidupnya. Dan kami mau menjalani puncak hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan kemudian, kalau toh turun Tuhan, tidak jauh dari puncak kesuksesan bersama Engkau. Kami tidak mau hilang, lenyap. Tuhan, kami mau Engkau, Tuhan yang menjagai kami, sumber kehidupan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menetralisir setiap racun. Firman-Mu yang membuatnya. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Sudah ambil saat teduh sebentar. Berseru-seru kepadanya. Tuhan, semakin nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Perjalanan kami masih panjang. Yang sebenarnya singkat saja. Tapi buat kami panjang. Dan banyak hal di sana yang harus dilakukan. Kami mau tetap semangat, optimis, beriman, berpengharapan. Dan kami tahu sumbernya adalah Engkau. Kami tidak mau mengurung diri. Tidak, kami mau membuka diri terhadap orang-orang yang Engkau kirim di tengah-tengah hidup kami. Kami mau Engkau. Kami mau Engkau. Mari bahasa roh dengan lembut. Sampai Engkau dengar suara-Mu sendiri. Shikabira karabuta balabura malabura bosyala balabura. Rebasyala bura balabura 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 balabura. Niarika pura busari baharap. Nirara karabura bura balabura barabasyala balabura. Syabalabura balabura balabura. Shalabina baba balabura 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 balabura. Shalabura mina rebaka bobo boyada. Ratara busyal barabara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu. Pujikan dengan lembut, kita akan pujikan dengan lembut. Ya Tuhan,
Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau face to face dengan Engkau. Kami tidak silau dengan api, dengan gempa, dengan angin yang besar, suara yang gemuruh. Kami mau Engkau Tuhan, yang dalam kelembutan bicara pada semua kami. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, kami butuh Engkau, kami ingini Engkau. Engkaulah satu-satunya. Dan hanya Engkau yang begitu menerima kami, mengasihi kami, memberkati kami, menolong kami. Dengan sempurna ya Tuhan. Mari angkat tangan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan sekali lagi saudara. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari ambil saat teduh sebentar. Turunkan tanganmu. Saya ingin berdoa buat beberapa saudara yang engkau dengar firman yang sama lebih dari sekali. Saya hanya mau mereka yang mengalami seperti itu. Saya ingin mendoakan saudara dulu. Kalau engkau orang yang angkat tanganmu, tidak cuma sekali, berkali-kali. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terima kebenaran firman, perkataan dari hatimu lebih dari sekali. Terima kasih Engkau begitu mencintai kami dan memberi kesempatan. Bawa kami ya Tuhan pada pengalaman ilahi masuk dimensimu, sehingga kami ini taat kepadamu sejalan dengan Engkau. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Dilembutkan hatimu. Dibawa pada ketaatan yang berbeda, yang baru, yang lebih lagi. Diberikan kekuatan untuk menyemangati dirimu sendiri dan berlari pada kebenaran firman. Dan hamba minta Bapa dalam nama Tuhan Yesus, yang Engkau katakan kepada mereka, biar jadi. Tidak sampai berganti tahun. Tidak sampai berganti tahun. Engkau nyatakan kehendak-Mu lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat tangan. Kami mau Engkau lebih dari apapun. Terbukti sampai dengan hari ini. Terbukti sampai dengan saat ini. Engkau Tuhan yang nyata, lebih nyata bahkan dari udara yang kami hirup. Dari makanan yang kami makan. Dari suara yang kami dengar, dari mulut kami, dari orang-orang lain. Engkau lebih nyata Tuhan. Dan bawa kami ya Tuhan, bawa kami pada pengalaman spiritual rohani dengan Engkau yang nyata, yang bicara, yang menjadi kenyataan, yang menjadi daging. Tuhan terima kasih. Di dari akhir zaman ini, sungguh ya Tuhan, buat kami sejalan dengan hati-Mu, jalan dengan rencana-Mu. Dijauhkan dari yang jahat, diproteksi Tuhan. Kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, pesan-Mu,
hatimu. Terima kasih ya Tuhan.